Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana teman-teman kabar kalian berpuasa di puasa yang kelima ya? Puasa yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam puasa kita kembali ke tema puasa Ramadan. Subhanallah, alhamdulillah kita masih diberi umur, masih bisa melaksanakan puasa. Meskipun puasa kita, misal puasa kita belum sempurna. Nah, di sini kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tips agar puasa kita itu sempurna. Bukan sempurna ya, maksudnya tuh lengkap, terasa lengkap. Bagaimana kita ingin melaksanakan puasa kita secara lengkap? Yang pertama mungkin kita ya melaksanakan puasa itu. Yang pertama kita melaksanakan puasa itu dibarengi dengan niat. Niat juga ya, niat. Yang kedua kita dengan tata cara puasa itu sendiri. Maka dari itu penting kita menggali ilmu tentang puasa tersebut. Nah, ketika kita melaksanakan puasa, bahwa kita ketahui bahwasanya puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat ya. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 kita naik haji. Bagi orang yang mampu. Maksudnya mampu di sini tuh mampu dalam hal segi keberangkatan, dalam hal segi perekonomian, kita mampu ya, tidak menjadi ketika kita haji misal berangkat kita tidak ngariweuhkeun batur gitunya lamun cek Sunda nama. Jadi lamun misalkan ketika kita ingin puasa kita terasa lengkap, kita itu harus ingat, kita itu harus melaksanakan sholat ya. Apabila kita melaksanakan puasa tapi kita tidak melaksanakan sholat, bagaimana itu hukumnya? Sebagian ulama berkata ketika kita melaksanakan ibadah puasa, itu ibadah pokok juga untuk umat Islam. Namun kita tidak melaksanakan puasa, maka tidak melaksanakan sholat, maka puasanya itu terjadi cuma-cuma. Terjadi cuma-cuma karena apa? Karena kita tidak melaksanakan ibadah yang wajib, yaitu yang 5 waktu. Nah, sholat anu sholat oge anger dirizkian, dan memang Allah mah adil. Ketika kita di bumi, Allah itu adil. Coba kita lihat di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di lafaz bismillah itu bismillahi, artinya lamun ku Sunda mah bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng Allah di dunia ka sakabeh makhluk. Sifatna Allah ar-Rahimi anu maparina nikmat alit Allah di akhirat ka mukmin hungkul. Maksudna Allah maparin nikmat dina lafaz ar-Rahmani, Allah maparin nikmat, Allah memberikan nikmat kepada kita semua, baik yang ibadah, baik yang tidak ibadah, baik yang muslim, baik yang non muslim.
kita akan tetap diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman nilai dari nikmat tersebut, apakah itu nikmat benar-benar nikmat atau nikmat panyungkun, istidraj. Nah, istidraj. Ketika kita duit banyak tapi kita tidak mau sodakoh, jangan-jangan itu istidraj. Bisa dikatakan. Gitu kan? Nah, kita ingin melaksanakan puasa tapi kita tidak melaksanakan sholat, itu bagai apa? Bagai makan tanpa minum. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Oh, begitu seperti para pujangga. Asik. Aduhai, begitu seperti para pujangga. Nah, begitupun kita ketika kita melaksanakan puasa tapi kita tidak melaksanakan sholat. Nah, begitupun rupanya ya, tidak merasa lengkap. Sholat itu wajib untuk umat muslim. Malah itu adalah sebuah identitas ketika kita bisa disebut muslim. Bagaimana kita cara melaksanakan sholat yang benar? Melaksanakan sholat yang benar, yang pertama kita harus tahu syarat dan rukun sholat. Adapun syarat kita untuk sholat, yang pertama kita harus niat. Yang kedua, kita harus bersih dari haid dan nifas. Kalau di perempuan, kita harus suci, harus menghadap ke kiblat. Nah, itu merupakan salah satu syarat kita untuk melaksanakan sholat. Sholat itu sendiri yaitu merupakan doa ya. Ketika kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhana dan seterusnya. Nah, itu adalah sebuah doa. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita, kita sudah memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat ada di takbiratul ihram, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya sesungguhnya ibadah kita, hidup kita, mati kita, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Nah, maka dari itu ketika kita puasa kita ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan gak ada pahala, ya ada pahala, cuman tidak merasa lengkap gitu ya, tidak merasa lengkap, dan juga tidak dikatakan sah untuk ahli fikih ya, sebagian ulama. Nah, ketika kita melaksanakan puasa, maka kita harus juga melaksanakan sholat 5 waktu. Wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat. Maka dari itu kita semua, di samping kita melaksanakan puasa, mari kita melaksanakan sholat. Karena sholat sebagai pelengkap. Ketika kita lihat rukun iman, rukun Islam, ketika kita melaksanakan puasa nomor 4 nih, yang kedua kita tidak melaksanakan, cabut. Yang kedua pasti, yang ketiga, yang keempat, yang kelima akan runtuh. Maka dari itu ketika kita melaksanakan sholat, kita itu sudah apa? Sudah memperkuat tiang agama. Nah, ketika kita tidak sholat berarti kita sudah meruntuhkan agama. Astagfirullahaladzim. Dan juga dikatakan oleh ulama fikih, ketika kita meninggalkan sholat, satu waktu pun kita meninggalkan sholat, itu dikatakan hinanya itu lebih hina daripada daripada anjing dan babi. Ketika kita meninggalkan sholat, coba kita lihat monyet saja ya, ataupun kucing, dia ketaklif gak? Ketaklif itu dia masuk gak kepada perintah sholat? Tidak kan. Maka dari itu ketika kita meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah pokok, maka dari itu kita sudah termasuk kepada lebih dari binatang. Ketika kita diberi akal, ketika kita diberi hati, tapi kita tidak dipergunakan,
itu tidak merupakan salah satu apa? Salah satu kekufuran ya, kekufuran nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita berpuasa tapi ada ataupun sebelumnya kita ada beberapa sholat yang kita lewatkan, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali melaksanakan sholat. Bahwasanya pelengkap dari puasa itu adalah sholat. Karena kita seperti kita halnya makan tapi tidak minum, kabuhulan gitu kan. Terbuhuli, lawan bahasa Indonesia mah terbuhuli. Maksudnya tuh kita akan merasa tidak lengkap. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.